waktu demi waktu asyar. Sesungguhnya manusia kebanyakan berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yang saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Al-Quranul Karim surat yang ke-103 surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Masyarakat muslimin, ibu bapak jemaah tarawih rahimakumullah, bersyukur kita kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk dapat kembali melakukan ibadah Ramadan. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Ramadan kelak kita semua mendapatkan ampunan dari dosa dan kesalahan yang kita miliki. Amin. Salat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan nasihat agama Allah dan Rasulullah yang berlandaskan kepada surah yang telah dibacakan di awal tadi, yang ditetapkan oleh pengurus. Maka malam ini kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak merugi dalam perjalanan hidup. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu, dengan kalimat waw, demi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesungguhnya menurut para mufassir, sesuatu yang menjadi landasan sumpah Allah itu adalah perkara yang besar, perkara yang utama, yang penting untuk diperhatikan oleh semua manusia umumnya, dan terkhusus tentunya adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal asri, demi masa, demi waktu. Allah tegaskan sesungguhnya insan, manusia, sungguh berada dalam kerugian. Bahkan sebagian besar manusia itu berada dalam kerugian, karena memang waktu ataupun umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan pasti dihisab, akan pasti dimintai pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang main-main untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dalam hadis beliau menegaskan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala min umrihi fima afnahu. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di yaumul qiyamah sehingga dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dipergunakannya. Jadi umur yang relatif singkat dan pendek ini, alhamdulillah, kalau umat-umat terdahulu umur jasadnya panjang-panjang. Bahkan Nabi Adam saja hidup di bumi ini 1000 tahun. Itu baru di bumi ini saja. Belum lagi umur sewaktu beliau berada di surga dulu. Mencari istrinya saja di dunia ini habis waktu umur beliau 100 tahun. Baru ketemu. Nabi Nuh 950 tahun umur jasadnya. Panjang-panjang. Tetapi umur yang panjang itu sesungguhnya juga tidak akan menghindarkan kita dari kematian. Jadi walaupun panjang umur kita, itu tak akan menghindarkan diri kita dari kematian. Sedangkan kita umat akhir zaman ini, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umurnya kata Rasul, umatku itu hanya rata-rata 60-70 tahun.
sedikit yang akan lebih dari itu. Bahkan yang banyak malah yang kurang dari 60, kurang dari 70, mereka dijemput oleh Allah dengan kematian. Bahkan ada yang kurang dari 10 tahun, ada yang kurang dari 20 tahun, dijemput oleh Allah dengan kematian. Alhamdulillah kita diberikan umur yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukuplah, cukup panjang, karena oleh Rasulullah ditegaskan umur yang cukup panjang itu apabila sudah mencapai 40 tahun ke atas. Itu sudah cukup panjang umur itu, Pak. Maka sesungguhnya ibu bapak saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui Rasulnya, umur ini akan pasti dihisab, akan pasti dipertanggungjawabkan, kemana kehidupan, kemana umur ini dihabiskan. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan penciptaan insan dan jin ke dunia ini, hadir ke dunia ini adalah untuk beribadah atau beramal soleh. Itu tujuan penciptaan. Maka sesungguhnya tujuan penciptaan itu bukan hal yang main-main, kata Allah, yang kelak akan pasti dipertanggungjawabkan. Walau tidak semua dan sebagian besar manusia tidak meyakini, tidak mengakui adanya negeri akhirat. Nah, beda kita dengan mukmin, man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman dengan negeri akhir. Tapi sebagian besar manusia, bukan sebagian kecil, sebagian besar manusia itu mereka tidak meyakini adanya negeri akhirat. Bahkan kalaupun ada yang mempercayai, keyakinannya tidak penuh 100% terhadap negeri akhirat. Syak mereka, ragu mereka, apa iya ada negeri akhirat? Yang ragu-ragu itu biasanya tidak serius, tidak sungguh-sungguh untuk berbuat sesuatu yang menjadi bekal pada kehidupan akhirat, karena dia ragu. Tapi orang mukmin yang benar imannya adalah yang membenarkan juga negeri akhirat. Dia sungguh yakin seyakin-yakinnya negeri akhirat itu sebuah kepastian. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Mereka orang-orang kafir itu berkata, kata Allah, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Di sini kita mati, di sini kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu saja. Itu pendapat mereka, asumsi mereka. Allah tegaskan, wa ma lahum bidzalika min ilmin, kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, tentang sesuatu yang mereka katakan itu. Inhum illa yazunnun, melainkan mereka hanya menduga-duga saja, berasumsi saja tentang tidak adanya negeri akhirat. Tapi orang beriman tidak boleh begitu. Man amana billah wal yaumil akhir, beriman kita dengan Allah, beriman dengan negeri akhir. Kehidupan akhirat itu hanya menyediakan dua tempat kembali, yaitu surga dan neraka. Tapi menjelang ke surga ataupun menjelang ke neraka itu banyak tahapan yang pasti kita lewati. Setelah kematian jasad, kita akan berada di alam barzakh, alam pembatas dunia dan akhirat. Dan itu tidak sebentar, lama. Dan di barzakh sudah ada azab kubur, azab barzakh. Tiba yaumul kiamat kubra, yaumul ba'ats, hari berbangkit, ketika itu dikembalikan jasad ini dan disatukan dengan ruh kembali. Kemudian dihimpun kita di tempat berkumpul yang namanya mahsyar dalam keadaan berdiri, dan berdirinya bukan satu hari. Satu hari akhirat sebanding dengan 1000 tahun dunia. Wa inna yauma inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu sama seperti 1000 tahun perhitunganmu di dunia.
Dan di mahsyar itu orang berdiri sampai 50.000 tahun akhirat. Tagak Pak, Bu. Di mahsyar itu tagak, berdiri lama. Sehingga orang-orang kafir itu terkadang karena tidak sanggup lagi berdiri, karena saking lama dan panasnya, dia minta disegerakan malah masuk neraka. Padahal ketika tiba dalam neraka nanti, farji'na na'mal sholihah, kembalikan kami hidup ke dunia ya Allah, kami akan beramal soleh. Inna yukirun, kamilah yakin adu neraku. Tiba di neraka juga tidak sanggup nanti. Di mahsyar saja sudah tidak sanggup berdiri lama itu. Sedangkan sholat sepanjang imam dia teluk dia Pak. Misal semalam kita kat 3 juz atau sampai juz bacaan suratnya, teluk tak? Bubar. Nak kabar orang tinggal jemaah lagi. Di mahsyar sampai 50.000 tahun berdirinya. Baru yaumul hisab, lama. Hisab itu lama, apalagi orang yang banyak harta, itu lebih lama hisabnya kata Rasul. Bahkan orang miskin telah masuk surga 500 tahun dulunya, yang orang kaya baru mulai berangsur-angsur masuk surga. Jauh jaraknya Pak. Kenapa? Karena kekayaan itu juga hisabnya lama, panjang. Karena akan Allah tanya dari mana, bagaimana cara mendapatkannya, dan kemana dibelanjakan, dipergunakan. Ini semakin banyak harta awak, maka akan semakin lama hisabnya. Maka nanti di yaumul hisab itu, ketika dihisab kita itu, harta kita ataupun jabatan-jabatan kita, itu akan jadi penyesalan kata Allah. Seseorang akan menyesal kenapa dulu dia menjadi orang kaya di dunia. Kalau tahu komodeko elok jadi orang wansek sembok. Tapi kalau sekarang Pak, kita minta kaya semua enggak? Bu, mana cak bansek atau kayu? Bu, kayu Ustaz. Mana cak capek hisapnya atau lama? Capek. Angka 7 di awak saya kan itu. Kalau dapat di dunia kayu juara to, besok hisapnya capek. Padahal tidak bisa seperti itu. Karena semakin banyak harta kita di dunia, semakin lama hisabnya di yaumul hisab. Semakin lama. Ketika lama hisabnya itu bahkan terjadi nanti penyesalan. Mengaku dulu ambo jadi orang kayu ya Allah. Akan juga menyesal orang ketika hisab itu dengan jabatan pangkat yang dimiliki di dunia. Mengaku jadi pejabat ambo dulu ya Allah. Banyak tanggung jawab awak kiroi. Lama hisapnya, jadi penyesalan. Maka ibu bapak saudaraku kaum muslimin, Allah tegaskan agar kita tidak merugi nanti di akhirat dengan umur yang terbatas ini, umur jasad yang terbatas ini. Allah tegaskan karena sebagian besar manusia akan merugi kata Allah. Maka seseorang manusia itu yang tak merugi adalah orang-orang yang beriman, mukmin. Itu nanda akan merugi pertama. Dia tak akan merugi hidup di dunia ini nanti di akhirat ketika dia di dunia ini beriman kepada Allah. Tasdik bil qalb wa ikrarum bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan mengakui dalam qalbu, membenarkan mengakui dengan lisan, membenarkan mengakui dengan amaliyah, amalan, perbuatan. Itu mukmin. Kalau dia mukmin, tentu tak boleh ragu sedikit pun Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Rabb-Nya. Tak boleh ragu sedikit pun. Kadang baiman ke Allah lai percaya indah. Kan gitu? Yakinkah kita Allah itu Rabb-Nya kita? Rabb yang berarti juga adalah yang mengatur rezeki. Rasa kiawa Allah yang ngatur, rasa kiawa Allah yang ngagiah, rasa kiawa anak-anak awak Allah yang beri. Yakin dah? Begitu. Kadang muslim pun ragu dengan ini. Ragu dia. Pada Allah tegaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki anak-anakmu dan yang memberi rezekimu. Kami yang jamin kata Allah. Tapi kadang muslim seolah-olah dia tidak yakin Allah yang ngatur rezeki sehingga menerabas begitu.
potong kompas, potong jalan untuk lebih cepat dapat harta, tidak tahu halal haram. Kan tidak tahu halal haram itu. Alhamdulillah lah hari ini banyak diungkap kasus-kasus korupsi besar di negeri ini oleh pemerintahan sekarang. Yang banyak korupsi kini ke orang non-muslim atau orang muslim, Bapak Ibu? Kira-kira orang muslim yang banyak korupsi kini ke atau non-muslim? Muslim. Muslim. Dan itu hampir di semua lembaga-lembaga pemerintahan ini. Hampir. Di Pertamina katanya 1.000 triliun korupsinya. Wah, cara Muabian PT sebanyak itu. Cara Muabian saya bingung wah. Tidak puas manusia. Nanti akan menyesal. Ya, kalau kini bisa saja orang ketawa-ketawa saja dengan korupsi yang dilakukan besar-besarnya itu. Karena kalaupun besar melakukan korupsi hukumannya hanya 6 tahun, 4 tahun. Korupsi gak 1 triliun dihukum sampai tahun 5 tahun. Malah nak kena muawak. Jadi PNS 30 tahun dah sampai 3 miliar dah, Pak. Beliau 2,5 miliar dapatnya. Itu semua duit Pak kerja tu. Kau 6 tahun masuk penjara dapat 50 miliar. Si anak kena muawak korupsi kan gitu. Karena tak tegaknya hukum. Maka ibu bapak saudaraku kaum muslimin, orang beriman itu mestilah tasdik, membenarkan, mengakui 100% Allah ilahnya dan Allah juga Rabbnya. Yang mengatur kehidupannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagian dia sebagai insan berikhtiar berusaha semampunya dan berdoa. Kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal namanya. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu berpasrah diri jika kamu memang beriman kepadanya. Kalau beriman ke Allah, pasrah totalitas. Saran ke Allah, bagian awak kerajuan secara sungguh-sungguh. Nan urusan Allah, nan keraju Allah, tidak usah dicamean. Urusan matur rezeki itu Allah, urusan kita bau saus secara halal. Baradape itulah rezeki kita. Maka Nabi itu tidak mengukur orang kaya itu dengan harta. Kalaulah kanyang makan sehari kini, lama makan awak, bisa beribadah, itulah kayu gitu. Karena ada sebagian saudara kita tidak bisa makan hari ini, tidak bisa beribadah karena kesehatannya tidak lagi mendukung untuk beribadah. Yang kedua yang tidak merugi dalam perjalanan hidup ini di akhirat kelak adalah wa'amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Iman tanpa amal itu sama seperti pohon tanpa buah, tidak memberikan manfaat apa-apa. Amal soleh dalam pengertian perbuatan kebaikan itu mestilah dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian yang akan menjadi bekal tidak hanya iman tetapi juga amal. Maka Rasul menegaskan sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Memberikan manfaat. Manfaat itu kan amal kebaikan. Itu sebaik-baik kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kesolehan spiritual itu mesti juga diterjemahkan kepada kesolehan sosial dalam interaksi hablum minan nas, begitu. Semakin soleh secara hubungan kepada Allah, mestinya juga semakin soleh hubungan sesama manusia. Aku kadang lai ke Allah lai beribadah, tapi sesama manusia kadang anda mau tahu sih doh. Padahal sesama muslim ada hak dan kewajiban. Nabi menegaskan hakul muslim alal muslim situn. Hak sesama muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Itu harus ditunaikan, Pak. Sebagai awak muslim, ada hak orang lain di awak sebagai muslim. Di antaranya kalau sakit saudara awak, tetangga awak, satamput tinggal di komplek Korea, jangwaknya, caliaknya. Kalau nyo meninggal, selenggarakan jenazah pahit. Nah, kalau kini kan lain loh, Pak. Kok meninggal, anan di tibuannya, karangan bunga di tibuannya.
ikut berduka. Nanyo tulis di sinan, kami sekeluarga ikut berduka. Ndak berduka disuruh adik Nabi ya wak do. Tapi pai jangwa selenggarakan jenazahnya, solatkan jenazahnya, ikuti jenazahnya ke kubur. Nah, itu nanti disuruh. Kita yang melakukan itu dapat pahala 2 kirat, 1 kirat sampai solat, 1 kirat lagi sampai mengantarkannya ke kuburan, dan dia yang kita solatkan bersama-sama itu ada bagian dosanya yang akan dihapuskan oleh Allah. Oh indah karangan bungo nanti bosa panjang jalan lapayalo berjalan deh. Leika manolong karangan bungo ko untuk si mayat. Mengolong pak? Maaf pak ya kalau ada yang bau sawo karangan bungo sih kok. Mubazir. Itu mubazir pak. Tidak diajarkan oleh Rasul. Kalau kayak saya tukar sekarangan bungo tu, pada karangan bungo siapa pan gini pak? Bu, pada rago ya musuh bu? Hah? 350 apa? 250 karangan bungo sapapan. Jadian sepiti agian ke ahli waris tak tolong atau indaknya dari karangan bungo kau tak tolong pak 250 itu tak tolong tuh pak dari karangan bungo yang disuruh tuh awak datang ikut solat jenazahnya, ikut antarnya ke kuburan. Itu amal soleh hablum minan nas. Dia amal soleh itu lebih luas cakupannya. Segala bentuk amal kebaikan yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah adalah amal soleh. Dan dicatatkan oleh Allah setiap amal soleh itu pahala kebaikan untuk kita. Butuhkah nanti kita pahala Bapak Ibu? Sangat butuh gitu. Sangat butuh. Karena bagian yang akan Allah hisab itu amaliyah kita, kebaikan dan keburukan kita. Itu yang Allah hisab. Maka Allah tegaskan wal waznu yauma izinil haqq. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang pada hari ketika amal ibadah itu ditimbang, itu adalah hari yang hak. Dan barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, ringan dosa dan kesalahannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang beruntung tu nan sakete dosa dan kesalahannya. Tapi orang-orang yang marugi banyak dosa daripada kebaikan. Itu akan jadi penyesalan nanti. Rabbana abasarna wa sami'na fadja'na na'mal soliha inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kamilah melancaliak langsung neraka. Kamilah mendengar langsung neraka. Maka kembalikanlah kami hidup ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh. Kamilah yakin ada neraka kok. Nah itu penyesalan nanti. Ketika lah mati baru pingin beramal soleh. Ketika telah tiba di neraka baru pingin balik ke dunia untuk beramal soleh. Tapi ketika masih di dunia dia hanya santai. Judul lagu hidupnya santai. Ada peluang beramal soleh dia tidak mau. Mereka lebih sibuk untuk mengejar dunia, sibuk dengan urusan dunia. Padahal umur ini akan pasti berakhir dengan kematian. Tidak ada Bapak Ibu. Apalagi kita lah yang berada di umur 50 tahun kate, 60 tahun kate, 70 tahun kate. Tidak kalah mulai itu Pak. Bu, tidak kalah mulai itu. Pasti mati itu. Karena sudah mendekati pintu kematian dari al-ajal al-musamma. Ajal yang ditentukan oleh Allah, pintunya ketuaan. Kalau lah tua tu juangnya mati. Bukan berarti juga yang muda-muda. Kalau begitu kami lah boleh Ustaz. Kami muda baru. Tidak demikian juga. Tidak demikian juga. Betapa banyak anak-anak muda yang mati sekarang. Masih muda. Termasuk anak ambo. Anak saya sendiri, anak kandung saya, umur 20 kurang 2 bulan, 3 bulan yang lalu, izinnya pagi Selasa itu pergi kuliah ke UIN, jurusan bahasa Arab dia dari Gontor dulu. Pulangnya jadi mayat, Pak. Pai izin kuliah, pulang jadi mayat. Sama kubuan besok orang pilkada. Masih muda. Seminggu yang lalu, anak tetangga saya juga, sama kadang juga anak ambo, umur 20 lo, juga jadi mayat. Jatuh tunggal. Kalau anak ambo berantak jatuh tangki Pertamina.
mati. Muda masih. Banyak yang muda-muda mati. Apalagi yang sudah tua, ala dakir. Maka oleh Nabi ditegaskan, badiru bil amal, bersegera kamu beramal soleh jika masih ada kesempatan itu. Bersegera, bergegas. Boleh jadi ini adalah kesempatan terakhir. Ramadan kini boleh jadi Ramadan terakhir kita, Pak. Tidak ada yang tahu kita. Tidak ada yang tahu. Maka manfaatlah sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridaan Allah, untuk menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah. Kalau tidak merugi gitu. Ketika ditimbang nanti amal kebaikan dan keburukan, ringan kebaikan kita, barek dosa dan kesalahan kita, disitulah penyesalan bersangatan itu muncul. Pingin balik ke dunia, minta ke Allah supaya bisa beramal soleh. Maka selagi ada umur aku segera beramal soleh, baik dengan jasad ataupun dengan harta. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling kita mainan, saling kita menasihati tentang kebenaran. Saya juga perlu diingatkan Bapak Ibu, kita semua saling mengingatkan tentang kebenaran, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Apatah lagi di akhir zaman ini, fitnah akhir zaman itu dahsyat Pak Bu. Termasuk salah satunya adalah fitnah tentang keimanan. Hati-hati Pak, karena di akhir zaman ini kata Rasul, umatku itu akan terpecah menjadi 73 firqah aliran. Dari 73 firqah itu hanya satu yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semua mengaku demikian. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya ciri Pak. Tidak bisa ngaku-ngaku. Tidak bisa ngaku-ngaku Ahlus Sunnah. Apa manhajnya dia kalau memang Ahlus Sunnah? Bersanad nak pemahamannya dia ini sampai ke Rasulullah? Kalau tidak bersanad, terputus, sesat itu. Nah itu hati-hati Pak. Apalagi ada golongan yang sekarang memproklamikan diri bermanhaj salaf itu. Padahal rujukan dia bukan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama terdahulu, mulai dari tabi'in, tabi'at tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in, itu golongan salaf. Yang mulai muncul ulama itu di tabi'in. Hanafi, Imam Hanafi itu tahun 80 Hijriyah beliau, gurunya sahabat. Di bawah itu muncul Imam Malik, Imam Maliki, muridnya Imam Syafi'i 150 Hijriyah, murid Imam Syafi'i Imam Hambali. Mereka ini orang yang keilmuannya bersanad sampai ke Rasul. Rujuk ke beliau. Tapi kalau tidak ada menyangkut je orang kok mengaku-ngaku salaf, tidak benar itu. Buat aliran sendiri hari ini itu pasti sesat. Makanya sesat mereka akidahnya. Nah itu hati-hati Pak. Ya, hati-hati di akhir zaman ini beragama. Pilih guru yang keilmuannya memang bersanad kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, tinggalkan. Yang terakhir, watawasau bisabr, saling mengingatkan kita, saling menasihati kita tentang kesabaran. Bersabar dalam hidup ini sangat perlu. Walaupun ibu bapak saudaraku kaum muslimin, sabar itu tidaklah semudah mengucapkannya. Tidak mudah kan Pak? Kita harus sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ringankah menjalankan perintah Allah itu? Ringankah untuk mencari ridha Allah itu? Tidak, berat Pak Bu, berat. Kalau ringan sadoala mungkin berbondong-bondong Pak Saji. Kalau ringan boleh subuh, karena tidak ringan. Kalau ringan sholat malam tuh mungkin ramai orang sholat malam, tapi tidak ringan. Kalau ringan puasa sunnah tuh mungkin sadoala puasa sunnah, tapi karena tidak ringan, tidak semua, berat. Maka sabarlah. Tarawih tidak ringan. Boleh kok banyak lo rakaat model zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh dulu bahasa beliau dulu sholat tarawih kok 36 rakaat Pak Bu. Nah 8 rakaat sholat tarawih dong. Dan ayatnya enggak pendek-pendek, ayat 2 ayat rukuk dong, panjang-panjang. Berat, ya berat itu, enggak ringan itu. Sedangkan 8 rakaat selepas itu kaki kok. Kan itu enggak ringan begitu.
Jadi sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menerima ujian musibah. Aku nanggak barik, Pak. Nanggak barik. Bapak lah pernah kematian bini. Allah alun, Pak. Ada yang sudah kematian istri, Pak? Alun ada oleh. Tapi apa kan mencuba juga tu? Kok lama-lama apa di dunia tu apa kan mencuba kematian istri? Dan ambo tanya ke orang yang kematian istri, barik Pak? Iyo barik, Ustaz. Iyo barik. Ibu-ibu lah ada yang kematian suami? Alah, lulai. Siap-siap kok, sebentar lagi tak kalah boleh tu. Kalau lah 60 tahun kata itu pada adol itu dakek lah itu. Berat? Ya berat. Kematian anak sudah mencuba, Pak? Ambo lah mencuba. Barik, Pak. Tapi ingat, Pak, Bu, ketika Allah mencintai kita, maka ada 3 hal yang akan diberikan kepada kita. 1, ilmu, hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Barang siapa yang diberikan hikmah, ilmu oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak, kata Allah. Akan diberikan ilmu. Dan yang kedua, akan diberikan kenikmatan beribadah. Lama beribadah tu, senang beribadah. Dan ketiga, kau nak disukai jiwa awak, Pak, akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian bala. Salah satunya mati bini, mati suami, mati anak, hilang harato, lapih jabatan. Itu ujian semua. Bisakah jiwa bersabar menerima itu? Orang mukmin mesti bisa. Sabar dalam pengertian tahan uji, diam saya, ani yang saya istighfar. Hubungan suami istri saja ada ujiannya. Lai mulus tariba, Bo, hubungan suami istri awak. Ada cakap? Bo, lai ada ibu cakap laki, Bo. Lai acak tanda. Acak. Itu ujian, Pak. Dan itu diperlukan kesabaran bagi suami menghadapi istri yang cerewet kok, karena memang fitrah ibu-ibu kok cerewet. Sabar. Kalau tidak sabar, bisa-bisa melakukan tindakan yang di luar batasan yang dibenarkan Allah. Ada suami bunuh istri, banyak. Ada istri bunuh suami, lain. Ada anak bunuh orang tua, lain. Ada orang tua bunuh anak, lain. Itu disebabkan tidak sabar menghadapi ujian. Harus sabar dalam menghadapi. Lebih berat memang ujian keburukan diujikan kepada kita dibanding ujian kebaikan. Yang kebaikan itu juga ujian itu. Bapak Ibu dapat THR misalnya besok 2 bulan gaji di pemerintah. Ujian dah? Ujian. Senang dah? Senang pasti. Tapi kabarnya sebulan ya, Bu. Tidak 2 bulan. Sebulan kabarnya, Pak. Alhamdulillah. Senang. Jadi kalau ujian kebaikan rata-rata kita itu senang. Tapi kalau ujian keburukan tidak langsung jiwa menerima. Ambo lah 3 bulan meninggal anak ambo, Pak, baru jiwa ambo mulai pelong. Sebulan pertama itu tidak bisa ada, Pak. Takkan tak bisa ke mengawak. Saya lihat ke situ rasoi nyawa sinan tegak. Saya lihat kemari rasoi nyawanya tegak. Berangsur-angsur seiring waktu Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kadar iman kita. Gitu. Yang terakhir tentu bersabar dalam meninggalkan maksiat. Karena memang maksiat kok rata-rata disukai jiwa awak, Pak. Disukai jiwa awak. Contoh judi online, judi slot. Banyak ada penggemarnya, Pak. Banyak. Ada ibu-ibu yang ikut judi slot, ada apa-apa yang ikut judi slot. Penggemarnya banyak. Apakah judi itu dilarang Allah? Iya. Tetapi kenapa jiwa kita suka? Karena memang itu permainan dunia yang disukai jiwa. Maka bersabarlah untuk meninggalkannya. Tinggal. Adonan judi sabung ayam tempe awak bagai. Adonan judi layang-layang bagai.
Kadang-kadang awak airan juga mengalah apa-apa kau melayang-layang kau. Sepadahal sejak ketek dulu kita lah melayang-layang sampai gaik-gaik melayang-layang. Kira mah judi lagi doa ya. Judi kira ya. Kan ada yang inset bayar inset, ada yang menang nanti. Itu tagih kira dek judi yang tua. Kalau tidak ada judi itu ngalau melayang-layang kan itu. Dan kadang-kadang abak orang melayang-layang julai. Masyarakat muslimin rahimakumullah, apalagi menghadapi ujian godaan-godaan maliang tuah. Siapa yang tahan godaan maliang ke 1 triliun, Pak? Ada yang tahan kita, Pak? Ambo sendiri tidak tahan mungkin itu. Kita tidak ada kesempatan maliang sebanyak itu, maka itu bisa ngecek orang-orang itu luar biasa jahatnya gitu. Tapi kalau ada kesempatan, lu tentu lo bisa lolos, Pak. Gitu. Belum tentu lo bisa lolos, Pak. Termasuk saya. Maka oleh kita itu diperlukan kesabaran menjalani hidup kuah. Demikian saja, banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.